Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosa-dosa kita, diberikan ilmu manfaat, rezeki barokah, sehat walafiat, panjang umur untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita disampaikan masuk di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang masuk bulan suci Ramadan, atau dalam bahasa lain disebut dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan suci Ramadan. Baik, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya di bulan Ramadan, pokoknya setiap kali perubahan dari satu bulan ke bulan yang lain selalu mengucapkan doa, ungkapan yang berbunyi hilalu khairin wa rushdin. Jadi ketika melihat hilal, entah itu bulan apa saja, itu selalu mengatakan hilalu khairin wa rushdin. Semoga ini menjadi bulan kebaikan dan bulan petunjuk. Kemudian dilanjutkan dengan amantu billadzi khalaqaka. Saya beriman terhadap Zat yang menciptakan kamu wahai bulan. Lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri kita wa jaa bi syahri kita. Alhamdulillah kepada Allah yang telah mengantarkan di bulan ini masuk di bulan baru. Jadi ada 3 ungkapan. Pertama, ungkapan semoga ini menjadi bulan yang baik dan penuh petunjuk. Saya beriman kepada Allah dengan yang menciptakan bulan tersebut, lalu mengucapkan syukur alhamdulillah yang telah melewatkan diriku atas bulan ini masuk ke bulan ini. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perubahan dari satu bulan ke bulan yang lain. Pada masa orang Arab saat itu tidak menghitung seperti sekarang. Sekarang ini kan kita menghitung tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Orang Arab menghitungnya bulan. Oh, ini bulan 1. Ini tanggal 1, maaf. Ini tanggal 1, ini tanggal 2, ini tanggal 3. Saya pernah belajar tentang bulan ini, melihat bulan kepada Syekh Tajsir Abdul Bari. Itu kalau di tengah padang pasir memang kelihatan, tanggal 1 itu sudah kelihatan. Hanya sedikit, gini saja. Panjenengan kalau ingin tahu, sudah lihat di Google aja ada itu fotonya. Hanya di kita tidak bisa kelihatan karena terlalu banyak cahaya di sekitar kita, akhirnya kita tidak bisa melihat. Biasanya di tengah laut atau di tengah padang pasir yang tidak ada cahaya yang lain. Maka nanti sampai
tanggal kedua, ketiga, keempat sampai disebut dengan bulan purnama. Maka penyebutan orang Arab ngapunten, cara nyebutnya begini. Tanggal 1 itu kalau dalam bahasa Arab tanggal 1 adalah yaumun khala min Ramadan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan satu hari lewat Ramadan, 2 hari lewat Ramadan, 3 hari lewat Ramadan. Ungkapannya bukan begini. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan, tanggal 3 Ramadan. Sama nanti ketika tanggal 29 Ramadan disampaikan tanggal 1 tersisa dari bulan Ramadan. Artinya 1 hari lagi sisanya bulan suci Ramadan. Artinya tanggal 29. Patokannya ada di 15 Ramadan. Nisfi Ramadan. Ini gaya bahasa lama tapi sudah tidak digunakan kecuali hanya tulisan. Artinya adalah bangsa Arab dan juga Rasulullah SAW sangat memperhatikan perpindahan bulan dari satu bulan ke bulan yang lain. Kalau kita tahun ini enak, Januari kemarin bareng dengan Rajab, persis. Kalau bulan depan ini Ramadannya 1 Maret, maka hitungannya pas, persis. Hanya kita masih menunggu ru'yatul hilal. Maka itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, semoga bulan baru ini, bulan baru adalah Rasulullah melihat bulan tanggal 1, yang maksudnya waktu ini menjadi bulan yang baik dan penuh petunjuk. Yang kedua, ketika sudah melihat ru'yatul hilal, ya kita bayangkan aja lah, sunnahnya memang begini. Kita ini kan hidup di zaman modern. Nunggu hilal itu tidak nunggu hilal begini setelah maghrib, tapi lihat televisi. Gimana pengumuman pemenang ini hadirin? Sudah ditok apa belum gitu? Para ulama sunnahnya setelah tahu ditok besok Ramadan panjenengan keluar. Kita keluar rumah langsung melihat di hilal lagi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang rumahnya dekat Tanjung Kodok mungkin sakit. Tapi yang rumahnya di Cerita Harmoni saya kira boten. Di Surabaya boten. Karena terlalu banyak cahaya. Kecuali kita sepakat matikan lampu semua. Itu bisa jadi, Allah alam. Nah, ketika sudah melihat ru'yatul hilal, apa doanya? Allahu Akbar. Maha besar Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah aku di bulan itu bil amni wal iman, dengan aman dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan Islam. Dan pertolongan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya itu sebenarnya mirip dengan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Intinya adalah sebenarnya persiapan Ramadan ini sejak bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan. Apa sih kebaikan di sini? Itu para ulama jelasannya kan. Kita itu diperintahkan sudah siap-siap pemanasan, bahasanya itu. Pemanasan untuk mulai sholat malam. Pemanasan untuk mulai puasa. Pemanasan untuk mulai baca Al-Quran. Pemanasannya dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan menambah ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang lain, tidak ada waktu yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah seperti ditunggunya bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada waktu bulan yang ditunggu oleh Rasulullah
kecuali Rasulullah itu menunggu bulan suci Ramadan. Maka ketika Rasulullah melihat ru'yatul hilal, yang diucapkanlah Allahu Akbar, Allahumma ahillahu minni bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah aku di bulan ini dengan aman dan iman. Wassalamati wal Islam, sehat, selamat, damai dan Islam. Di dalam ungkapan yang lain, doa yang lain, doanya redaksinya banyak-banyak. Beberapa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah, serahkanlah aku di bulan suci Ramadan dan serahkanlah Ramadan itu untukku. Itu kalau bahasa gaya sastra Arabnya. Maksudnya, ya Allah, sampaikanlah aku masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan jadikanlah bulan Ramadan itu tidak berat bagiku. Lalu watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal kebaikanku yang kulakukan kelak nanti di bulan suci Ramadan. Jadi Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah, serahkanlah diriku ke bulan suci Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah semua amal-amal kebaikanku. Ini doa yang lain. Ala kulli hal, para ulama menyimpulkan bahwa disunnahkan memperbanyak doa ketika sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ada ulama yang doanya begini, ya Allah, saya niat puasa di bulan suci Ramadan. Saya sebelum beberapa hari masuk Ramadan ini, saya niat puasa di bulan suci Ramadan. Jika ya Allah, Engkau memanggilku, maka berikanlah pahala puasa bulan suci Ramadan itu. Enak benar. Belum masuk puasa sudah niat puasa, kok sampai dipanggil oleh Allah, ya Allah, berikanlah pahala bulan suci Ramadan, pahala puasanya. Ada juga yang memperbanyak doa istighfar, doa membersihkan hati. Ada doa yang mengungkapkan, ya Allah, a'inna fihi 'ala siyami was salati wa qiraatil Quran. Ya Allah, berikanlah pertolongan untuk mudah puasa, untuk mudah qiyamul lail, untuk mudah baca Al-Quran. Jadi semua doa disunnahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ini nasihat yang pertama, yaitu memperbanyak doa agar kita di bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat dan mampu beribadah di dalamnya. Karena di akhir wasiat, man hurima khairaha faqad hurim. Kalau orang tidak diberikan fadilahnya Ramadan, maka sungguh dia tidak mendapatkan fadilah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melihat hilal bulan suci Ramadan, itu yubashiru ashabahu, menyampaikan berita gembira ini kepada para sahabat. Yubashiru tidak disebutkan, tetapi redaksinya qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan kebaikan. Nah, ini sebagian ulama menganjurkan sunnah bagi kita mengumpulkan anggota keluarga sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, besok ini sudah masuk bulan suci Ramadan, hilal sudah nampak, keputusan Kementerian Agama sudah ditok, maka besok bulan suci Ramadan. Nah, maka kita harus punya tekad mempersiapkan diri masuk di bulan suci Ramadan. Nah, ini ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah di dalam menyampaikan berita atas datangnya bulan suci Ramadan. Ini adalah penyampaian berita paling kecil. Penyampaian berita paling besar
Bagi pemimpin desa menyampaikan di desanya, komplek menyampaikan di kompleknya. Maka kita kenal di dalam budaya Jawa ada istilah apa? Megengan. Megengan itu sebenarnya tasyakuran untuk memberitahukan kepada yang lain bahwa besok ini loh Ramadan, atau beberapa hari setelah ini loh Ramadan. Ngapunten, hidup dulu kan tidak ada WA, tidak ada internet, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang ngingetin, tidak tahu kalau ada Ramadan. Ngapunten, bayangkan aja hidup di tahun 70-an. Jenengan mesti semerap kan. Tahun 70-an, 80-an yang punya TV satu desa itu mungkin satu atau dua. Kalau radio bisa jadi setiap rumah ada radio, tapi kalau baterainya habis sudah beli radio, tidak bisa dengerin berita. Belum ada radio dicolok, ya, baterai yang besar-besar itu kan. Nah, dulu kalau megengan, kalau sekarang ini megengan kan hanya formalitas beri makanan aja. Dulu buat ngumpul di dukuhan, ngumpul di balai desa sambil bawa makanan disampaikan. Beberapa hari ini kita akan masuk bulan suci Ramadan. Jadi ngumpulnya ini tujuan utamanya bukan makanan, tapi beritahu bahwasanya akan ada bulan suci Ramadan. Ini bagian dari yubasyiru ashabahu. Rasulullah memberikan kabar kepada para sahabat. Nah di sini saya lihat kayaknya mau ada apa? Jalan santai berhadiah gitu. Jalan santai acara berhadiah. Saya yakin insya Allah ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang saya sangat senang adalah kuponnya gratis. Alhamdulillah, ayem saya, tenang. Sebab tahun-tahun lalu katanya belum gratis kegiatannya. Sekarang gratis, ya Allah. Semoga seluruh penduduk Citra Harmoni ini menjadi saksi nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat itu posternya, kupon gratis. Ini berarti halal murni. Jadi panjenengan ikut tidak ada syubhat, tidak ada haram, sudah pasti halal. Maka kalau halal gini pun tidak ada keraguan. Artinya apa? Jangan lupa memberikan pesan bahwasanya sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Jadi wahai para sahabat, telah datang bulan Ramadan dan bulan penuh dengan keberkahan. Apa yang perlu diyakini? Yang perlu diyakini adalah hadis selanjutnya. Futihat iftarada alaikum siyamahu. Kalian diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi yang harus kita yakini bahwa bulan suci Ramadan wajib puasa. Puasanya bagaimana? Nanti setelah hadis. Yang kedua, yuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Dalam redaksi yang lain, abwabus sama. Dibuka pintu langit. Ya Allah, bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka. Kita yakin gak yakin? Menurut redaksi hadis, pintu surga dibuka, pintu langit dibuka. Itu pesan Rasulullah. Di bulan suci Ramadan kebaikan penuh, banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dalam redaksi yang lain abwabun niran. Pintu neraka ditutup. Apunten, pintu surga pertama dibuka, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, wa ghulliqat atau wa tuwallu fihi syayatin. Dalam redaksi wa sufidat fihi syayatin. Dan dibelenggu setan-setan itu. Jadi pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Artinya ngapunten, di bulan suci Ramadan tidak ada godaan iblis, tidak ada godaan setan yang berasal dari iblis.
Godaan itu setan dari diri kita sendiri. Sebagian ulama, kenapa masih ada orang bermaksiat di bulan suci Ramadan? Itu bukan godaan setan, tetapi kebiasaan buruk di luar bulan suci Ramadan terbawa masuk di dalam bulan suci Ramadan. Maka kalau ada konflik di dalam hatinya sendiri, itu adalah konflik di luar Ramadan masuk di bulan suci Ramadan. Maka suasana dasar bulan suci Ramadan, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, itu. Dan dilanjutkan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada satu malam yang lebih baik dari umur kita. Paling tidak kan 1000 bulan itu umur kita. Iya kalau nyampe, kalau enggak. Artinya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian ulama menghitungnya sekitar 83. Man hurima khairaha faqad hurim. Kalau orang telah terhalang kebaikan Ramadan, sungguh dia tidak akan ada kebaikan sama sekali. Maka wasiat Rasulullah SAW pertama, satu, mengabarkan atas kabar gembira ini kepada keluarga, kepada teman-temannya, kepada yang lain, bahwasanya akan datang bulan suci Ramadan. Adapun hadis man fariha bidukhuli Ramadan khurima jasadahu 'alan niran. Hadis itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis, tetapi secara makna juga benar. Artinya kita disunahkan memberikan kabar gembira kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada orang lain, bahwasanya akan datang di bulan suci Ramadan. Yang kedua, beberapa ungkapan bulan penuh keberkahan. Dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, setan itu dibelenggu. Artinya adalah kita benar-benar disuruh mempersiapkan bulan suci Ramadan. Orang kalau benar-benar siap, pasti akan berusaha menghadapi bulan suci Ramadan itu. Bentuk diantara siapnya adalah satu, ya sahur. Sahur itu bagian dari kita sungguh-sungguh untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, baik. Itu keyakinan-keyakinan atau keimanan-keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mempersiapkannya? Mempersiapkannya adalah satu, minimal harus tahu arkanus siyam. Rukun puasa itu apa saja? Pertama, rukun puasa adalah niat bahwasanya dia berpuasa. Kalau di dalam redaksi para ulama ada yang mengajarkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Mengucapkan atau tidak mengucapkan bebas, boleh. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, itu diperintahkan untuk mengucapkan agar lebih mantap. Atau dalam mazhab yang lain, jenengan bangun untuk sahur itu sudah bagian dari niat bahwasanya akan melakukan puasa. Atau panjenengan sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan qiyamul lail, benar-benar menghidupkan malam bulan suci Ramadan dalam hatinya, besok puasa. Itu sudah bagian dari niat. Monggo, mau menggunakan niat yang ada bunyinya silakan, nggak ada bunyinya juga silakan. Tapi tidak perlulah katakan yang nawaitu shauma ghadin itu bid'ah itu. Nah, sebab ngaji seperti ini juga bid'ah semua akhirnya. Tapi itu adalah bid'ah yang baik. Bid'ah yang mengajarkan kepada kita bagaimana puasa kita benar-benar niatnya karena Allah. Karena dan ngapunten, bedanya intermittent fasting dengan puasa itu apa? Sama-sama tidak makannya, sama-sama menjaga diri. Hanya yang intermittent fasting masih
minum masih ngopi tanpa gula kan gitu. Nah, jadi maksudnya gini, marilah kita masuk bulan suci Ramadan ini niatnya ibadah, bukan niat ikut-ikutan, bukan niat semuanya sedang puasa, aku tak ikut puasa, enggak ngoten. Prinsipnya adalah ya Allah, ini bulan suci Ramadan, bulan di mana diwajibkan puasa, ya Allah saya niat berpuasa. Sampai ada ulama yang doa, andaikan tidak masuk bulan suci Ramadan, saya sudah niat puasa Ramadan ya Allah. Maka kalau sampai sudah dipanggil Allah, sudah punya pahala puasa Ramadan. Jadi satu niat agar membedakan dari kegiatan sehari-hari dengan ibadah. Yang kedua, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Hanya dua rukun puasa itu. Satu niat, dua menjaga diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini yang saya ingin tekankan. Ngapunten. Orang puasa itu kan beribadah. Hanya ibadahnya boleh berdiri, boleh jalan, bahkan boleh tidur. Saya ulang lagi. Sejak kita terbit fajar sampai tenggelam matahari itu ibadah. Maka ketika kita puasa, gerak kita, ucapan kita, pikiran kita, kerja kita, di rumah kita, jalan kita itu sedang dalam kondisi ibadah. Ibadah puasa itu bukan gini, pokoknya gak mangan, gak ngombe, gak berhubungan, itu sudah puasa. Itu puasa fikih. Secara fikih sah, secara pahala belum tentu. Maka orang yang dapat menghayati puasanya adalah orang yang ingat bahwasanya ya Allah, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, aku ini posisi ibadah. Posisinya sama dengan orang yang ngapunten Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hanya sholat tidak boleh gerak kecuali gerak yang diperintahkan. Hanya sholat tidak boleh bunyi kecuali bunyi yang diperintahkan. Maka sebagian ulama menjelaskan puasa khawasul khawas adalah puasanya orang yang sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari menyadari, sadar bahwasanya dirinya sedang puasa. Ngapunten, kalau puasa kita seperti ini, sempet gak kita ngerasani tetangga? Boten. Sempet gak kita mencaci maki orang? Gak sempet. Sempet gak kita di bulan suci Ramadan sampai markup anggaran? Sekarang sudah dikurangi semua anggarannya. Gak akan sempet. Sempetkah kita maksiat melihat-lihat yang diharamkan oleh Allah? Gak sempet. Karena apa? Sadar dirinya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari sedang ibadah. Dalilnya jelas beberapa hadis. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala tapi hanya lapar dan dahaga. Maka ukuran puasa secara fikih itu ngapunten nggih. Anak SD lah. Anak SD itu fikih. Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Itu sah puasanya, tetapi pahalanya belum. Maka agar kita merasa bahwasanya puasa yang dimaksud menahan diri dengan niat tadi adalah menyadari bahwasanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu adalah puasa. Yang boleh baca Quran, yang masih boleh masak, yang masih boleh jalan-jalan. Kenapa masyarakat kita rata-rata puasa masih bermaksiat? Karena memahami seperti ngapunten anak SD, yaitu secara fikih pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, tapi maksiat jalan terus. Nah, ini yang harus kita
fahami, yang harus kita koreksi di dalam diri kita. Ya Allah, apa yang beda bulan Ramadan tahun lalu dengan bulan Ramadan tahun ini? Kalau kita sejak tahun lalu sudah puasa model ini, bahwasanya ya Allah aku sedang beribadah, dan beribadah ini penuh dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, nanti dilanjutkan salat maghrib, dilanjutkan ibadah tilawat Al-Quran, dilanjutkan salat isya, dilanjutkan qiyamul lail, bahwasanya ini Ramadan, dilanjutkan tilawah Quran lagi, tadarus, maka hidup kita penuh dengan ibadah. Besoknya lagi begitu, besoknya lagi begitu. Ya Allah, semoga selalu ada perubahan ya Allah dari Ramadan tahun lalu menuju Ramadan saat ini. Jadi kalau itu yang diyakini di dalam diri kita, semoga kita bisa menerima kehadiran bulan suci Ramadan. Yang paling harus kita hindari adalah gerundel ngeten. Waduh, poso meneh. Alamat kaiso makan siang gitu. Walaupun ada di dalam hati pun itu ditekan. Ditekan gimana? Ditutupi. Ya Allah, kemunafikan ini semoga Engkau hilangkan ya Allah. Walaupun itu guyonan, tapi tidak usah guyonan yang seperti itu. Ungkapkanlah rasa bahagia, alhamdulillah Ramadan. Enak, bojoku gak nyiapin bekal. Enak, sarapannya jelas jam 3. Nanti setelah itu sudah bebas kegiatannya, nunggu nanti mau maghrib. Nah, ini minimal itu. Tetapi kita isi, ya Allah, dalam rangka sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nanti insya Allah tanya jawab sedikit aja ya. Kita perlu mengingat-ingat hadis man fattara sha'iman falahu min siyamihi min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tidak berkurang sedikit pun. Ini diungkapkan banyak sekali oleh para ulama dari zaman ke zaman, bahkan sampai saat ini. Para ulama itu sangat menganjurkan memberi makan orang-orang yang berpuasa, bahkan hanya dengan dalam hadisnya seteguk air, jur'atima, yaitu hanya seteguk air, itu sudah mendapatkan pahalanya. Maka kalau di Timur Tengah itu ada kebiasaan buka puasa bersama. Kalau di sini dikoordinir. Kalau di Timur Tengah rata-rata membuat Maidatur Rahmah, hidangan puasa untuk semuanya, tidak makan miliknya sendiri, ditukar. Jadi dia makan miliknya orang lain. Jadi dia bawa nampan, ditaruh sini, dia nggak duduk di sini, dia duduk di tempat lain, agar dia makan milik orang lain dan miliknya juga dimakan orang lain. Akhirnya dia mendapatkan 2 pahala, 1 pahala dari dirinya, kedua pahala dari orang lain. Iya, kalau yang makan 1, kalau yang makan 5, maka dia dapat pahala 5 orang berpuasa. Para ulama memberikan nasihat bagi yang dulunya pernah meninggalkan puasa, tapi sudah tidak tahu jumlahnya berapa, lupa, mau nyauri sudah tidak tahu. Karena apa? Tidak tahu juga yang batal puasanya dulu berapa. Karena pokoknya mau wudhu sambil nyerucup, gitu aja. Akhirnya tidak tahu dulu itu berapa, yang nggak puasa ini berapa nggak puasa. Maka perbanyaklah memberi makan orang berpuasa. Atau punya saudara, orang tua atau siapapun, kayaknya dulu pernah ninggalin puasa tapi tidak tahu berapa hari lamanya. Perbanyak memberi makan orang yang berpuasa. Jadi hitungannya ngapunten, bukan 1 piring 1 pahala, bukan. Ngapunten, ada orang menjelaskan begini. 1 piring diberi 1 falafel. Falafel itu kayak makanan gorengan. Kalau di kita mungkin kerupuk lah ya. Jenengan punya kerupuk, ada orang yang ngasih piring, jenengan ngasih kerupuknya ke semuanya, akhirnya makan kerupuk jenengan, itu juga mendapatkan 1 pahala utuh dari 1 orang. Maka kalau dalam 1 piring itu ada sumbangsih 5 orang,
maka 5 orang ini mendapatkan pahala satu-satu semua utuh tanpa terkurangi. Kita tidak bisa menghitung secara matematik, itu hitungan Allah. Tidak bisa apa bayangan hitungnya. Wong 1 orang kan dapat 1 pahala. Berarti dapat 1/5 itu hitungan kita, hitungan Allah bukan. Hitungan Allah. Pokoknya sekadar 1 teguk air itu pahalanya penuh 1 puasa. Dan ini dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu min ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'. Jadi barang siapa yang memberikan makan bagi orang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang tidak terkurangi sama sekali. Maka di antara nasihat Rasulullah adalah perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Itu selain nanti ada zakat fitrah, juga mungkin ada zakat. Baik, saya kira itu karena mau ada acara nih. Ada pertanyaan buat kira-kira? 2 enggak apa-apa, Ustaz. 1 atau 2? Waktu suruh ya. Belum disuruh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita sampaikan sesuai tadi yang sudah disampaikan kepada kita sebenarnya. Kita menjalankan bulan puasa itu yang harus kita lakukan. Pertama, kita punya niat, harus tata niat kita. Yang kedua, kita harus bisa menjaga perbuatan atau amalan yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, niat, insya Allah dari beberapa cara yang sudah disampaikan tadi, insya Allah kita semua, mungkin para jamaah ini semua bisa melakukan. Yang membatalkan puasa yang perlu kita tanyakan, kita sebagai manusia tidak lepas dari lupa dan kesalahan. Bila mana kita lupa, yang apa yang kita lakukan itu bisa berdampak membatalkan puasa, mungkin ada solusi atau ada cara agar puasa kita ini tetap tidak batal. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka kita setelah Ramadan kita harus menghukum puasa yang kita lakukan karena tadi. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, lanjut tutup poin aja Ustaz ya. Kalau kita sahur Ustaz, kemudian makan belum selesai, terdengar azan, itu bagaimana Ustaz? Makanan itu ada di mulut. Saya pernah dengar itu teruskan aja. Apakah benar seperti itu Ustaz? Kemudian yang kedua, ini Ustaz, malamnya jima. Kemudian kita sahur, kemudian belum sampai mandi junub. Apakah diperbolehkan Ustaz? Kemudian terdengar azan. Jadi mandinya setelah azan subuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala. Jadi yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan. Itu jika disengaja. Kalau panjenengan semua tidak sengaja, biasanya sarapan kok langsung bangun sarapan, loh kok puasa, kok makan, padahal ini puasa, berhenti langsung. Itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Saya ulang lagi, puasa kita yang lupa makan, lupa minum, itu adalah rezeki dari Allah. Puasa kita tidak batal. Yang kedua, kalau kita masih maksiat di bulan suci Ramadan, tetap puasanya sah, hanya
takutnya itu tidak mendapatkan pahala. Maka ketika kita berpuasa, sebisa mungkin kita menjaga diri dari yang membatalkan puasa dan juga mengurangi pahala puasa. Maka bagaimana cara menjaga dirinya? Tadi niatnya terus dijaga bahwasanya aku ini sedang beribadah. Lah, bagaimana tadi puasa yang batal? Apakah langsung mengqadha? Sebaiknya langsung mengqadha di tanggal 2 Syawal. Jenengan jangan puasa Syawal dulu. Jadi bagi yang punya hutang puasa, jelas-jelas punya hutang puasa, yang ibu-ibu haid atau yang masuk rumah sakit, tanggal 2 itu jangan puasa sunnah. Tanggal 2 qadha puasa Ramadan. Oh, itu para ulama sepakat bahwasanya jika ada wajib dan sunnah didahulukan yang wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau qadha-nya berjumlah 6, itu sebagian orang mengatakan sudah mendapatkan qadha, mendapatkan juga pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi ada yang mengatakan ya lebih baik ditambah 6 lagi lah yang sunnah. Itu. Jadi yang punya qadha segera diqadha. Jangan puasa Senin Kemis sebelum qadha-nya selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah sahur ketika azan berbunyi? Begini, apunten, ini saya ngasih nasihat saja, nggih. Saya jawab dulu baru saya kasih nasihat. Kalau kita makan lalu kemudian dengar azan, yang di mulut kita lepeh apa enggak? Para ulama menasihati langsung ditelan, lalu kumur. Di dalam mazhab yang lain tetapi lemah, mazhab Maliki, saya menyaksikan bertahun-tahun teman-teman saya Afrika itu di piring itu masih ada, dihabiskan di piring itu. Karena apa? Karena ini kalau dibuang mubazir karena dia sudah ngambil, maka dia harus menghabiskan ini walaupun adzan sudah sampai hayya 'alas shalah segini. Kok enak jokokmu banyak. Aduh. Itu mazhab Maliki tapi juga lemah. Di kita enggak, piring tetap ditaruh, tapi yang di mulut ditelan. Yang paling hati-hati langsung dilepeh. Tetapi kalau dilepeh itu mubazir. Sudah, itu. Yang kedua, apakah dia berhubungan lalu masuk azan belum mandi? Apakah sah? Sah. Jadi kan sholatnya nunggu jam 5 padahal azannya setengah 5, itu boleh. Itu boleh. Jadi tapi yang perlu kita pelajari adalah begini. Sahur itu harus berhenti 50 ayat sebelum azan. 50 ayat itu ya sekitar 10-15 menit. Kok jenengan 50 ayat sebelum azan masih makan? Itu bahasa para ulama nya bukan orang awam ya, para ulama tenan-tenan. Mosok sebelum 50 ayat masih makan. Jadi yang dulu kan ada 2 adzan. Adzan Ibnu Ummi Maktum sama adzan Bilal. Itu ketika adzan ini berhenti. Jadi paling enggak 50 ayat sebelum adzan subuh itu sudah berhenti, enggak yang lain. Digunakan apa? Digunakan istighfar, digunakan bacaan Al-Quran. Tapi kalau kepepet Ustaz, baru bangun ya sudah langsung makan walaupun air itu sudah cukup. Jadi monggo dibiasakan sahurnya jangan terlalu mepet, ngapunten. Biar tidak terjadi mepet-mepet seperti ini. Akhirnya kan ragu nanti. Walaupun secara fikih kula mawon nggih kula artinya insya Allah ngerti hukum fikih. Ketika dihadapkan seperti ini, puasanya jadi gini. Posoku sah apa ora iki mau ya gitu akhirnya kan. Akhirnya apa? Jadi nggak yakin, jadi was-was, jadi ragu. Ya Allah, ibadah kok nggak sempurna begini. Nah, sebaiknya mundur lagi, sahurnya didahulukan. Para ulama jelaskan begini. Kalau belum sholat, mana yang didahulukan antara sholat tahajud sama dengan sahur? Dulu kan sahur baru tahajud. Sebenarnya kita sudah tahajud, sholat tarawih tadi itu.
yang badai isya. Mari kita jaga sahurnya jangan sampai melebihi 50 ayat sebelum sahur. Artinya kalau sekarang ini ya jam-jam 4 pas lah terakhir jam, karena azannya kan 4:15 ya. 4:15 jam 4 sudah stop. Waduh masih ngelak, monggo masih ngelak belum azan, tapi sebaiknya berhenti. Itu saya kira itu cekap karena panjenengan semua akan ada acara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala siyam wa a'inna ala al-qiyam wa a'inna ala tilawatil Qur'an wa a'inna ala sadaqati fi syahril mubarak syahrul Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma ta'lamu bihi minna faghfir lana maghfiratan min indika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan wa balligh Ramadan lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Bisa dilanjutkan terus mencari ilmu agar kita bulan suci Ramadan dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf